Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana salah satu lulusan Dr. UNJ Universitas Negeri Jakarta, tempat Roy Suryo juga menempuh pendidikan S3 atau gelar doktor, membongkar sebuah data yang sangat-sangat mengejutkan, bahwa Roy Suryo diduga S3-nya itu bermasalah karena dia tidak memiliki disertasi yang sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah S3. Benarkah demikian? Nanti kita simak videonya. Karena kan selama ini Roy Suryo selalu menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, skripsinya bermasalah, dan juga selalu menyindir Rismon dengan kalimat-kalimat Dr. Gitu-gitulah teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang menyemprot habis-habisan Ugroseno yang selama ini menyudutkan Polri dan selalu ikut-ikutan bersama dengan Roy Suryo CS. Apakah dia punya dendam pribadi? Nah, terakhir, saya punya tayangan di mana kader Banteng yang ada di NTT mulai was-was, mulai ketakutan dengan kabar bahwa Pak Jokowi akan mengunjungi NTT. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Aduh, amit-amit. Saya sebenarnya gimana ya? Gak habis pikir saya, kuasa hukum kagak. Ya kan? Dia mau beda-beda hukum. Kesannya, tapi dia kan menguliti semua tuh. Berarti seolah-olah dia adalah salah satu PH. Nah, akhirnya telanlah dulu sendiri kan. Kalau sudah maju kayak gini gimana coba? Iya. Aduh, memalukan sekali kan. Apa dia nggak sadar orang memperhatikan sosok dia? Ini bapak ini nggak punya kerjaan ya? Gak punya kerja. Kemana aja bapak ini dulu kok? Kesini datang sini dicek bapak statusnya apa? Kuasa hukumnya pak? Kagak. Jadi bapak apa? Saya pengen mencatat apa yang terjadi di pengadilan. Seolah-olah dia bisa menentukan arah pengadilan gitu loh kan? Terus ngapain lo di situ? Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga anggota DPR Dapil NTT 1, Andreas Hugo Parera mengomentari rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang melakukan safari politik ke NTT. Waduh, mulai panik nih kayaknya nih. Andreas Hugo Parera mengatakan masyarakat NTT sangat menghargai pendidikan. Oleh karena itu, kalau Jokowi masih punya masalah dengan ijazah, akan jadi contoh yang kurang baik bagi warga NTT. Ia meminta Jokowi berpikir ulang ke NTT karena masih punya masalah dengan keabsahan ijazah. Alah, bilang aja takut Pak Jokowi ke NTT. Jujur aja gitu loh, nggak usah malu-malu. Takut suara kalian ambles. Kalau gitu ada kan. pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi di Republik ini dengan persoalan, dengan hal permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan ijazah, kemudian datang ke NTT, saya kira itu hal yang kurang menjadi contoh yang baik untuk anak-anak muda, untuk orang tua, untuk kebanyakan masyarakat NTT. Untuk itu saya kira berpikir ulanglah untuk mau ke NTT dengan catatan persoalan-persoalan yang selama ini masih menggantung. Aduh, Bapak ini kan ketua DPP Banteng ya kan. Bilang aja Pak, takut Pak Jokowi ke NTT, takut suara Anda dilibas semua sama Pak Jokowi. Bilang aja begitu, jujur aja dari hati gitu, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Pak Jokowi ini diusung PDIP semenjak beliau maju sebagai wali kota. Udah 20 tahun lalu kayaknya. Sampai beliau presiden 2 periode. Kemana aja Bapak? Kemana aja? Kalau terbukti benar-benar ijazah Pak Jokowi itu palsu, yang perlu digugat yang pertama itu ya Banteng. Karena dia yang menggunakan ijazah Pak Jokowi untuk mencalonkan beliau maju sebagai kepala daerah. Sampai presiden, itu yang Anda harus tahu. Dan dari mana aja Anda selama ini? Aduh. Dan saya udah lihat komentar di berbagai media sosial. Kata Banteng ini, tanpa Jokowi, ya mirip-mirip ketua umumnya lah. Tanpa Banteng, tanpa PDIP, Jokowi tidak akan jadi presiden. Ya. Tapi kok Banteng mencalonkan Megawati 2 kali capres kok nggak bisa menang gitu. Kok
Megawati mencalonkan Ganjar tidak bisa menang gitu. Kenapa hanya Pak Jokowi yang bisa menang? Apakah ini pengaruh partai atau pengaruh sosok pribadi Pak Jokowi? Aduh, kira-kira yang mana nih? Kira-kira yang mana nih? Silakan Anda jawab sendiri ya. Dan untuk Bapak ini, ya udahlah, nggak usah takut. Pak Jokowi itu hanya menghadiri undangan dari PSI. Nggak usah panik gitulah. Kelihatan kali Bapak paniknya gitu. Aduh. Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut elit partai politik tidak perlu khawatir dengan rencana kunjungan Jokowi ke NTT. Betul. Andi Azwan menekankan, Jokowi bukan lagi kader PDI Perjuangan dan kunjungannya ke Lampung dan rencana ke NTT adalah bentuk kunjungan mantan presiden kepada rakyatnya. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh elit-elit partai politik itu, ya saya terus terang saja paling keras yaitu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Semestinya PDIP tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu ancaman. Dan juga bahwasanya Pak Jokowi bukan lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Beliau bukan lagi sebagai kader partai dan juga atau petugas partai. Ya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tanda tangan itu sudah rektor. Ya. Nah, buku pedoman ini pun tanda tangan rektor. Ya. Sudah rektor Komarudin. Artinya ini peraturan yang dibuat sendiri oleh kampus. Yes. Artinya kalaupun memang mau menegakkan peraturan, kampus juga harus konsisten Wajib. dong. Kalau enggak Iya nanti kan? yang lain juga gimana? Ya. Ada teman saya yang saya nggak mau sebut nama lah. Ada teman saya. DO Dan karena dapat dia ijazah, karena dia dipidana. dapat surat keterangan lulus. Tidak, Tapi memang belum sempat ujian. belum. Dia sempat. DO. Dia DO. Karena dia dipidana. Sementara kasus Roy korupsi Suryo? itu waktu itu ya. Rosyura ada ujian nggak? Itu pertanyaannya. Kapan dia ujian? Oke, bukti bahwa seseorang itu adalah alumni dari S3 berarti dia sudah berhasil selain lulus dan lain sebagainya mendapatkan ijazah, dia punya disertasi. Dia punya disertasi? Kita lihat di oke. perpustakaan UNJ. UNJ ada perpustakaan online. Ada. Jadi Oke. di perpustakaan ini Bang, sambil dibuka ya. Ini tidak ada satupun yang tidak ada namanya tercatat. Kenapa? Karena di persyaratan kalau nanti dibuka di buku pedoman akademik, sebelum mendapatkan ijazah, ya, sebelum ujian, mohon maaf Bang, sebelum mengikuti ujian, kalau S3 berarti namanya promosi ya. Promosi. Dari proposal Ya. sampai ke sebelum dia seminar. promosi, kan udah selesai nih. Ya. Dia harus bereskan yang namanya urusan perpustakaan. Urusan perpustakaan. Ya, ini paling utama nih, perpustakaan. Administrasi. Karena itu nanti masuk di dalam persyaratan ikut ujian. Ya, perpustakaan. Sudah beres perpustakaannya. Karena gini Bang, untuk promosi doktor, promosi nih ya, tidak ada yang namanya revisi. Revisi itu ketika saat ujian tertutup, betul. ya kan, ujian hasil. Iya. Nah, itu ada revisi-revisi. Promosi itu ya Promosi itu sudah mempertanggungjawabkan baik secara ya, tertutup dan terbuka. menjelaskan kepada publik, inilah temuan-temuan saya, hasil disertasi saya. Hanya itu aja. Dan diuji. Nah, tidak ada revisi lagi. Jadi setelah itu harus memasukkan ke perpustakaan. Nanti surat perpustakaan memberikan dia sudah beres perpustakaan, baik pinjaman, hutang atau apapun. Ya. Salah satu paling utama adalah disertasinya udah masuk. Oke, nah Roy Suryo kita lihat apa dia punya Kita cek disertasi. aja. Oke, Dicek ini langsung adalah disertasi Roy Suryo. librarinya UNJ. Bisa diketik ini secara nanti. resmi. Mungkin, teman-teman yang mau cek bisa ya. lib.unj.ac.id dari Google. Dari Google aja. Oke. Dari Google biar teman-teman Kita siapa lihat. tahu. Nah, ini ya perpustakaan UNJ. Ya. Nah, langsung kita klik ini. Yes. Kita kemana Bang? Repository. Repository kita klik ya. Ya. Nah, terus kemana dia? Ketik di sini Bang, mohon maaf. Di Kata sini? kuncinya namanya siapa Oke. gitu. Kita klik Cobain misalnya nama saya. Abang Richard ya. Jangan saya nggak punya ya. Ya, Mana Richard. tahu nggak punya, hilang. Ya, Richard Surungan. Iya. Oke, Ada Richard kan? Surungan Hutujulu. Kebetulan Hutajulu. nama saya aneh kan, unik.
Oke. Unik jadi satu-satunya. Oke. Nah, kalau nggak kan banyak. Klik aja bang. Oke, kita klik nggak ya. apa-apa. Karena ini publik bang. Tab baru, nggak apa-apa. Ini publik. Nah, Oke, kita lihat covernya di sini. kecuali yang bab 2, 3, 4, 5 mungkin nggak dikasih ya. Oh iya. Nah, ini Oke. cover. Nggak Oke. bisa dibuka kalau itu. Ini bisa dibuka Ini semua. bisa dibuka. Nah, Oke. coba lihat tadi bang. Kita- Ada nggak apa? Di situ kan ada tanggal ujian apa? Oh iya segala iya macam iya. ya. Kita ke tanggal ujiannya. Nah, nanti kan Sorry. biar ketahuan gitu. Nanti kalau Surya itu ujiannya Ya, kapan kan ini- gitu ya. ya. Nah, ini kan ada bang. Oke. Nah, ini Nah, punya Suryo mana di tuh? atas bang. Terakhir tuh pasti direkturnya kan. Iya. Ketua ujian. Nah, inilah tanggalnya bang. Tanggal 9, tanggal Nah, mana 11 ini tanda tangannya. Ya, ini ketuanya. Ketuanya ini Ya, Profesor ini. Dedi. Pasti dia yang 18, terakhir kan. ya. 18 bulan 2 ya. Yang ini kan masih tanggal berapa? Oke. Jelas bang ya di situ. Terlihat jelas. Mali nih Roy Suryo nih. Kita nggak tahu mana nih Roy Suryo. Coba kita cek. Coba. Kita cek Cek. ya. Kita kembali lagi ke repository. Atau teman-teman yang mau cek nama siapapun temannya Di membuktikan UNJ ada di sini. boleh. Oke, Ya. kita ke KRMT Roy Suryo. Ya. Oke. Sesuai nama yang tadi. Sesuai nama yang tadi. Kan abang copy aja nama di PD Dikti tadi ya. Iya, PD Dikti. Ah. PD Dikti ini. Copy aja oh iya, nih, copy Bang. aja ini. Oke, Ah, PD biar- Dikti. Biar kita nggak apa namanya Iya. ya nggak salah dan pastikan PD Dikti sama lah. Iya. Oke. Ya kalau dia di PD Diktinya tulis begitu harusnya di sini sama. Iya, sama. Oh, Kita boleh. search. Iya. Nggak ada. Kosong bang. Kosong. Oke, kita Roy Suryoto. Roy Suryoto Iya. banyak nih nama Suryo, tapi Iya. nggak ada Roy Suryo di sini. Iya. Dan teman-teman uji aja, maksudnya Iya. bukan diuji ya, Iya, dicoba dicoba sendiri ya. coba Dicek- sendiri, dicek coba sendiri sendiri di rumah. Siapa Tidak ada. tahu nih Bang Bil atau saya berbohong katanya Ya, kan ya. keliru. Enak saya enggak. Betul. Saya enggak Oke. suka ditertuduh gitu. Iya. Cek iya, aja. iya. Oke, intinya nggak ada. Silakan Nggak teman-teman supaya kita nggak panjang lebar di urusan mencari-cari nama orang. Iya. Intinya begini, kenapa kita kemudian ini kembali memunculkan? Kita masih belum langsung memfitnah atau menuduh Mas Roy. Enggak, kita hormati hak Ya. praduga tak bersalah. Tapi kita juga butuh mendapat keterangan dan juga informasi yang jelas. Mas Roy kenapa tidak menunjukkan ijazah aslinya atau ijazah fotokopi untuk S3? Sementara ijazah S1, S2 dia perlihatkan. Nah, dan kami menerima tantangannya Mas Roy ketika meminta untuk diuji. Mas Roy, kenapa tidak ada disertasi di website? Padahal angkatan Anda sama dengan Bang Richard. Wajib. Dan itu wajib. Wajib. Ya, Karena jadi itu wajib. Itu wajib. Wajib. Mereka merasa kebodohan semua. Mereka nggak ngerti apa-apa semua. Kalau dari statement-statement mereka nggak ngerti apa yang sedang diderita oleh kliennya. Sekali lagi saya sampaikan, saya garis bawahi, tolong garis bawahi. Pengacara-pengacara yang sedang bentrok, ribut, baik di kubu Tifa maupun di kubu Roy Suryo, mereka tidak mengerti apa yang dihadapi oleh kliennya. Mereka tidak memahami apa yang sedang dihadapi dan akan terjadi musibah apa pada kliennya. Mereka tidak akan memahami itu. Mereka hanya ego sendiri, menyatakan mereka lah yang hebat, mereka lah yang bisa, mereka lah yang mampu. Akhirnya semua bentrok dengan keegoisan. Lupa untuk apa mereka hadir sebagai pengacara, untuk membela klien. Kita gadaikan kepala kita, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, berupaya untuk membela klien, setidak-tidaknya meringankan hukum. Hai teman sejawat saya, semua pengacara-pengacara, dari pengacara Tifa, dari pengacara Roy Suryo, nggak ada yang mengerti perasaan Roy Suryo dan perasaan Tifa. Ya, karena Tifa pura-pura ini Pura-pura kuat. tegar, Iya, iya, pada iya, rapuh juga. Kita ini kan perempuan, ya, pura-pura nantang, badan ciut. Apalagi Roy Suryo, pura-pura akan tertoreh Menang. sejarah bahwa Roy Suryo dan Tifa adalah pahlawan perjuangan keadilan. Untuk apa? Hei, untuk apa?
Jokowi pengadilan pun memutuskan nanti ini asli, itu nggak akan selesai. Ya, tetap aja. Iya. Kan isu akan berkembang, Karena Bang. daya Isu yang tarik diproduksi. politik Jokowi itu tentu jauh lebih besar lah dari Arsul Sani. Memang betul tidak ada perlakuan orang di depan hukum. Ya. Tapi kan ketika persidangan itu kan memang tidak ada satupun yang bisa mewajibkan Jokowi harus hadir. Ada aturan, kan tidak ada. Kita baru bisa mengatakan orang dilakukan berbeda secara hukum ketika ada ketentuan hukum dia harus hadir tapi dia tidak hadir, itu batu berbeda. Tapi ketika tidak ada yang mengatakan harus hadir, ya selesai, itu bukan perbedaan. Kemudian saya tanggapi, beda lah. Misalnya Arsul Sani dengan memperlihatkan ijazahnya selesai. Jokowi pengadilan pun memutuskan nanti ini asli, itu nggak akan selesai. Ya, tetap aja. Iya, Kan isu akan berkembang, Bang. karena daya Isu yang tarik diproduksi. politik Jokowi itu tentu jauh lebih besar lah dari Arsul Sani. Kepentingan orang untuk mendegradasi Jokowi itu juga banyak. Tindakan-tindakan Jokowi selama presiden juga mungkin banyak merugikan kelompok-kelompok tertentu. Ya kan, ada juga merugikan pengusaha-pengusaha nakal misalnya kan. Semua orang berkeinginan sebenarnya untuk menginikan Jokowi, mengerdilkan Jokowi, merendahkan. Kan sudah pernah dilihatkan juga ijazahnya oleh Pak Jokowi. Ketika Oke, tadi dulu. ketika Tadi Bung Jujur mau menanggapi ada aturan. Sebentar. Kewajiban untuk hadir itu. Tunggu dulu. Kan sudah pernah diperlihatkan juga ijazahnya oleh Pak Jokowi. Dan UGM sebagai ada yang institusi sadar resmi kan, menyatakan. makanya Di saat gelar perkara kabarnya ya di gelar perkara sudah dilihatkan. Ada yang mungkin mengambil sikap melihat, oh sepertinya asli yang Egy Sujana pengacara dan ya, pengacara Egy Sujana ya, akhirnya Rismon tapi berubah ada haluan yang memang gitu. karena udah kadung kan terlanjur, udahlah terus saja. Karena bisa jadi memang diprogram untuk memang menyerang kehormatan Jokowi, kan bisa seperti itu. Jadi menurut saya hari ini mungkin kita harusnya menunggu hasil persidangan saja gitu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang pemaparan salah satu doktor lulusan UNJ yang seangkatan dengan Roy Suryo di podcast Bang Bil. Ini menarik nih teman-teman. Roy Suryo selama ini kan kalau kita lihat ya hampir setiap hari dia mengatakan 99% ijazah Jokowi palsu, skripsinya palsu, bermasalah, tidak ada tanda tangannya, ini itu. Waduh, banyak sekali tuduhannya teman-teman. Dan itu yang terus diulang-ulang dia setiap harinya. Dan juga Roy Suryo ini kan selalu menyindir Rismon, ya dokter gitu-gitulah pokoknya. Tapi ternyata, nah ini fakta yang sangat mengejutkan nih, entah fakta, entah data. Ya ini mungkin masih data sementara teman-teman ya, belum menjadi fakta yang bisa kita perjelas gitu. Ini masih data dugaan bahwa Roy Suryo diduga tidak punya disertasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar doktor. Dan itu sudah dicek tadi di library UNJ. Kalian juga bisa cek masing-masing di rumah. Tadi sudah dicek nama KMRT Roy Suryo sesuai dengan nama dia di PD Dikti, dan juga nama Roy Suryo itu tidak ada sama sekali disertasinya. Dan Roy Suryo diduga kemarin ketika di Polda Metro Jaya hanya memperlihatkan surat keterangan doang, bukan ijazah sebagai salah satu syarat bahwa dia memang bergelar doktor. Ini kan anomali teman-teman, ini menarik nih. Ya tapi mungkin Roy Suryo tidak bisa menjawab tantangan dari Bang Bil. Ya kemarin kan Roy Suryo menantang untuk menguji, sekarang Bang Bil menantang balik nih. Udah diuji, nah apa jawaban Roy Suryo? Tapi mungkin Roy Suryo sedang sibuk ngurusin pra-peradilannya, jadi dia tidak fokus dengan dugaan gelar S3-nya atau dokternya yang bermasalah teman-teman. Ini perlu dibahas lebih lanjut sih, ini perlu dikulik-kulik sih, karena ya Rismon yang awalnya kan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata dikulik-kulik sama Bang Bil, dicari-cari sama Bang Bil faktanya, rupanya sampai beliau ke Jepang, ternyata memang ya S2 S3-nya bermasalah, diduga bermasalah, dan ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sekarang giliran Roy Suryo nih dikuliti sama Bang Bil dan diduga sampai mendatangkan doktor dari UNJ. Nah, nanti Tifa nih, kira-kira Bang Bil
Ada apa lagi nih dengan Tifa nih? Ataukah Bang Bil mau mengulik-ngulik S2, S3-nya ya kan? Ya kira-kira dia lulus apa tidak gitu ya kan? Ini Bang Bil memang lihai dia dalam mengulik-ngulik gelar seseorang. Nah, kita tunggu saja gebrakan-gebrakan baru dari Bang Bil. Dan tadi Banteng, aduh ini Banteng kenapa sih? Kok dia kepanasan ya Pak Jokowi mau keliling? Kok dia kepanasan ya Pak Jokowi mau ke NTT? Santai aja kali, nggak usah pusing. Dan lagi, Ugroseno, mantan Wakapolri bintang 3. Waduh, gelarnya mentereng banget ya kan. Tapi kerjanya ikut sama Roy Suryo. Legal standing dia apa ya? Selama ini kan Roy Suryo kalau debat di televisi, debat di Rakyat Bersuara, debat dimanapun itu, selalu mempertanyakan legal standing. Lah, Ugroseno apa legal standingnya? Hah? Ikut masuk ke Polda Metro Jaya, mendampingi Tifa dalam tanda kutip ya, mendampingi Tifa, ikut ke rumah sakit Polri, mendampingi Tifa dan Roy Suryo, mengawal mereka bersama dengan kuasa hukumnya. Ya dia ini siapa? Ugroseno ini siapa? Apakah kuasa hukum Tifa? Ha? Terus dia sering ngomong ya kan, membentak penyidik dan segala macam, marahin penyidik. Ya apa legal standingnya? Apakah legal standingnya hanya mantan Wakapolri? Aduh udahlah, Anda itu purnawirawan yang tidak ada job sekarang. Udahlah, Anda urus aja YouTube Anda tuh biar dapat duit gitu ya kan. Biar ya mungkin dia juga mau berusaha untuk meraup keuntungan dari kasus Roy Suryo kali ya, sama yang seperti yang dilakukan oleh para kuasa hukumnya. Seperti Abdul Ghafur Sangaji sudah bikin YouTube. Ya ini mereka sudah melek bahwa YouTube bisa menghasilkan uang, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.